Gurun pasir luas terbentang dari Arab hingga Peta. Hamparan cadas batu merah menjulang seperti benteng raksasa, seolah menjaga rahasia ribuan tahun yang terkubur di baliknya. Di balik keindahan dan keanggunan landscape ini, ada kisah tentang bangsa perkasa yang pernah hidup makmur namun akhirnya lenyap tanpa sisa. Kaum Tsamud. Mereka dikenal sebagai ahli pahat yang mampu membuat rumah dan istana di dalam bukit batu. Hingga kini, reruntuhan pahatan itu masih bisa dilihat di wilayah Al-Hijr, Madain Saleh, Arab Saudi, dan menjadi saksi bisu peradaban mereka. Namun, di balik kemegahan itu, sejarah kaum Tsamud tidak hanya meninggalkan batu-batu megah. Ada jejak yang lebih dalam. Kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan sebuah mukjizat yang menjadi penentu takdir mereka. Kaum ini disebut berulang kali dalam Al-Quran sebagai contoh peradaban yang hancur akibat mengingkari wahyu. Bahkan, bangsa Arab setelahnya menganggap wilayah mereka sebagai tanah terlarang, daerah laknat yang tidak boleh disinggahi kecuali sekedar mengambil pelajaran. Nabi Saleh, seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, diutus untuk menyeru para tauhid agar mereka meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Tsamud menolak, bahkan menantang dengan permintaan yang mustahil, menghadirkan tanda dari Tuhan yang tidak bisa mereka bantah. Permintaan itulah yang melahirkan salah satu mukjizat paling dramatis dalam sejarah para nabi. Seekor unta betina yang muncul dari batu. Gurun yang kini sunyi dan ditinggalkan sesungguhnya pernah menjadi panggung pertempuran antara wahyu dan kesombongan manusia. Dari situlah cerita kita dimulai. Kisah tentang unta mukjizat, sebuah tanda agung yang kemudian berubah menjadi awal kehancuran sebuah bangsa. Nabi Saleh berasal dari kaum Tsamud sendiri. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, bijaksana, dan penuh kasih. Al-Quran menggambarkan bagaimana ia berusaha menasehati kaumnya dengan sabar. Jangan menyembah selain Allah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, dan syukurilah nikmat berupa tanah subur serta kemampuan mereka membangun peradaban megah. Namun Tsamud saat itu hidup di lembah yang hijau dengan air melimpah, dikelilingi bukit batu yang mereka pahat jadi istana dan makam. Namun pesan Saleh tidak diterima dengan baik. Kaum Tsamud membanggakan keterampilan arsitektur dan kekuatan mereka, menganggap tak ada yang mampu menandingi. Mereka menuduh Saleh hanya seorang manusia biasa, tak pantas membawa pesan Tuhan. Beberapa bahkan terang-terangan menantang, jika ia benar-benar utusan Tuhan, buktikan dengan sebuah mukjizat. Tantangan ini bukan sekedar ujian. Mereka menginginkan sesuatu yang dianggap mustahil. Dari batu besar yang ada di depan mereka, muncullah seekor unta betina yang sedang bunting. Mereka yakin permintaan itu tidak mungkin dipenuhi. Namun dengan izin Allah, doa Nabi Saleh terkabul. Dari celah batu yang terbelah, keluarlah seekor unta betina yang tinggi, besar, dan sehat. Sebuah mukjizat yang nyata. Pemandangan itu mengguncangkan kaum Tsamud. Sebagian tertegun dan beriman, menyadari kebenaran risalah Saleh. Tetapi sebagian besar justru semakin congkak. Mereka menganggap unta itu ancaman, karena kini ada tanda nyata yang membongkar kesombongan mereka. Sejak saat itu,
unta mukjizat ini menjadi pusat konflik yang menentukan nasib mereka. Unta mukjizat ini bukan unta biasa. Nabi Saleh menetapkan aturan yang menjadi ujian bagi kaumnya. Unta ini mendapat giliran minum dari sumur pada hari tertentu, dan kaum Samud mendapat giliran pada hari berikutnya. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 155 disebutkan bahwa air harus dibagi sesuai jadwal, dan pada hari unta itu minum, manusia dan ternak mereka tidak boleh mengambil bagian. Unta itu menjadi tanda hidup mukjizat. Tubuhnya sangat besar, sehingga sekali minum ia bisa menghabiskan air sumur. Namun anehnya, Allah melipat gandakan keberkahan air sehingga pada hari berikutnya sumur itu kembali penuh untuk kaum Samud. Mukjizat ini seharusnya menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa risalah Saleh benar adanya. Sebagian kaum mulai takjub. Mereka menyadari hewan itu tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bahkan ada riwayat yang menyebut unta tersebut selalu berjalan dengan tenang, tidak menyakiti siapapun, dan menjadi pengingat akan kuasa Allah. Namun di sisi lain, kaum yang membangkang merasa terusik. Mereka menganggap kehadiran unta ini sebagai pembatas kebebasan, tanda kekuasaan yang meruntuhkan ego mereka. Alih-alih tunduk pada mukjizat, kaum Samud justru semakin bersekongkol. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan unta tersebut, meski telah diperingatkan bahwa menyakitinya berarti mendatangkan murka Tuhan. Rasa benci terhadap unta mukjizat semakin membara. Kaum Samud menganggap hewan itu membawa celaka bagi mereka. Suara-suara provokasi menyebar. Bagaimana mungkin seekor unta lebih berhak atas sumur daripada manusia? Bagaimana mungkin mereka harus tunduk pada aturan hanya karena hewan ini? Akhirnya, 9 orang laki-laki dari kaum Samud bersekongkol. Mereka bersumpah untuk membunuh unta itu secara diam-diam. Maka, pada suatu sore, ketika unta itu kembali dari sumur, mereka menyerangnya. Seekor unta betina yang mulia, simbol tanda kebesaran Allah, tewas dengan kejam. Pembunuhan itu bukan sekedar pelanggaran, ia menjadi titik balik kehancuran. Nabi Saleh marah besar, namun bukan karena pribadi, melainkan karena peringatan Allah telah diabaikan. Ia menegaskan, mereka hanya diberi waktu 3 hari untuk menikmati hidup sebelum azab datang. 3 hari, hitungan singkat yang seharusnya cukup untuk bertaubat. Namun, kaum Samud malah menantang. Mereka menertawakan peringatan itu, menganggap ancaman Saleh hanyalah omong kosong. Kesombongan yang sudah menutup hati membuat mereka buta terhadap tanda-tanda yang nyata. Maka 3 hari kemudian janji itu benar-benar datang. Hari pertama setelah pembunuhan, wajah kaum Samud berubah pucat. Hari kedua, wajah mereka memerah. Hari ketiga, wajah mereka menghitam, seolah tubuh mereka sudah ditandai oleh azab. Dan tepat setelah itu, datanglah bencana. Suara petir yang menggelegar menghantam lembah, disusul gempa yang mengguncang hebat. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan runtuh, bukit-bukit berguncang, dan tubuh mereka terhempas tanpa daya. Dalam sekejap, kaum Samud yang dulu gagah dan perkasa lenyap dari muka bumi. Al-Quran menggambarkan kehancuran ini dengan kata rajfah atau gempa besar, dan sa'iqah atau petir mematikan.
Para ahli tafsir menyebut mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah batu yang mereka pahat sendiri. Ironisnya, benteng yang mereka yakini sebagai perlindungan justru menjadi kuburan bagi mereka.